Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Pentagon hari Kamis 2 November 2023 mengatakan mereka menolak ide dan arahan untuk gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan kelompok Palestina, Hamas. Kami tidak mendukung gencatan senjata karena itu akan memberi waktu bagi Hamas untuk memulihkan diri yang akan membahayakan warga Israel dan orang lainnya, kata juru bicara Pentagon Pat Ryder dalam konferensi pers seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Jumat 3 November 2023. Dia tahu Presiden mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mendukung jeda kemanusiaan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk, sandera keluar, serta warga lainnya. Dia mencatat pembicaraan Menteri Pertahanan Lloyd Austin dengan rekan-rekannya mencakup upaya untuk memastikan bahwa warga sipil Palestina di Gaza mendapatkan bantuan kemanusiaan, termasuk air, bahan bakar, atau bantuan medis. Itu tetap menjadi sesuatu yang kami tekankan secara rutin, tambahnya. Pada hari Rabu, Presiden Joe Biden mendukung gagasan jeda kemanusiaan atau humanitarian pause di Gaza. Sebuah konsep yang tidak sejalan dengan tuntutan gencatan senjata penuh untuk menghentikan pertempuran di tengah meningkatnya korban jiwa di Gaza. Saya pikir kita perlu jeda, kata Biden. Sementara menurut pejabat Amerika Serikat, gencatan senjata hanya akan menguntungkan Hamas yang sedang bertempur melawan militer Israel di jalur Gaza. Panggilan itu merupakan perubahan halus bagi Biden dan para pejabat Gedung Putih papan atas, yang sepanjang krisis Timur Tengah selalu teguh menyatakan bahwa mereka tidak akan mendikte bagaimana Israel melakukan operasi militer mereka sebagai tanggapan terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Namun, Joe Biden menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari kelompok hak asasi manusia, pemimpin dunia, dan bahkan anggota Partai Demokratnya sendiri, yang mengatakan pengeboman Israel di Gaza adalah hukuman kolektif dan sudah saatnya gencatan senjata. Dalam komentarnya, Biden menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memberi warga Palestina setidaknya jeda singkat dari operasi militer tiada henti yang telah membantai hampir 10.000 warga sipil Palestina dan mengakibatkan krisis kemanusiaan di Gaza. Gedung Putih menolak mendukung gencatan senjata, namun memberi sinyal bahwa Israel seharusnya mempertimbangkan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan warga sipil menerima bantuan dan warga asing yang terjebak di Gaza untuk meninggalkan wilayah tersebut. Pasukan darat Israel merangsek ke kota Gaza dalam pertempuran sengit antara Hamas, kata militer pada hari Rabu. Sementara itu, ratusan warga asing dan puluhan warga Palestina yang terluka diperbolehkan meninggalkan Gaza setelah lebih dari 3 minggu terkepung. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby hari Rabu mengatakan Duta Besar Amerika Serikat yang baru dikonfirmasi untuk Israel, Jack Lew, akan segera dikirim ke Timur Tengah dan akan ditugaskan untuk mendukung upaya Amerika Serikat untuk menciptakan kondisi bagi jeda kemanusiaan guna mengatasi kondisi kemanusiaan yang memperburuk bagi warga sipil Palestina. Pada Rabu malam, Biden berbicara kepada massa pendukungnya di Minneapolis tentang alasan-alasan dia maju sebagai calon presiden. Pada tahun 2020 ketika seorang wanita bangkit dan berteriak, "Tuan Presiden, jika Anda peduli pada orang Yahudi sebagai seorang rabi, saya perlu Anda menyerukan gencatan senjata." Kedatangannya di kota itu menarik lebih dari 1.000 demonstran tidak jauh dari tempat acara penggalangan dana diadakan, dan mereka membawa bendera Palestina serta spanduk bertuliskan, "Hentikan pengeboman anak-anak, bebaskan Palestina, dan gencatan senjata sekarang." Biden mengatakan dia memahami emosi yang memotivasi para pengunjuk rasa, yang langsung diredam oleh yang lain di ruangan dan diusir. Ketika ditanya, dia mengatakan jeda, berarti memberi waktu untuk menyelamatkan sandera. Pejabat Gedung Putih kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sandera dan bantuan kemanusiaan.